Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rizky, NIM 2018-375 dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan hukum pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari hukum pasar modal, yaitu yang pertama pengertian pasar modal, yang kedua pelaku pasar modal, yang ketiga jenis pasar modal, yang keempat lembaga penunjang pasar modal, dan yang terakhir yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana tempat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, surat obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Yang kedua, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar. Ke pasar modal, saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, dan lembaga atau pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah para pemeran utama yang terlibat di dalam pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama emiten, yang kedua investor, yang ketiga penjamin emisi, yang keempat agen penjual, dan yang terakhir yaitu pialang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor. Investor yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Dan yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat yaitu agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pialang atau broker, perantara antara si jual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Jenis pasar modal ada 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, saya akan menjelaskan pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek, yaitu di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan menjamin emisi didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan fundamental perusahaan, hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, penambahan aset, dan juga pembayaran utang. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatat di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatat di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya pada satu saham terdaftar di suatu bursa efek. Maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor yang disebut sebagai order driven market. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi
masuk ke perusahaan tetapi masuk ke para pemegang sahamnya. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar modal yaitu ada 4. Yang pertama, Biro Administrasi Efek atau BAE. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Wali Amanat. Dan yang keempat, Pemeringkat Efek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Biro Administrasi Efek atau BAE. Biro Administrasi Efek adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. BAE melakukan usaha dalam bidang pengelolaan administrasi efek dan menerima kepercayaan modal sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu Bank Kustodian. Bank Kustodian berarti lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan perusahaan maupun perorangan. Kustodian bertindak sebagai penitipan kolektif dan dari aset seperti saham, obligasi, dan penagih hasil penjualan serta menerima dividen. Di Indonesia dicontohkan sebagai bank kustodian diantaranya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank CMB Niaga Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk. Yang ketiga yaitu Wali Amanat. Wali amanat adalah jasa yang diberikan kepada pemegang efek untuk menjadi wali investor dalam penerbitan suatu efek yang bersifat utang. Contohnya yaitu wali amanat di Indonesia adalah PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Manegara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Pemeringkat Efek. Pemeringkat Efek adalah lembaga yang didirikan atas inisiatif Bapepam dan Bank Indonesia pada tanggal 21 September 1993. Lembaga ini bertujuan untuk menyediakan peringkat atas resiko yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu Pasar Pengawasan Pasar Modal dan Keuangan, disingkat dengan Bapepam LK, adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Ketua Bapepam LK saat ini adalah Nur Haida, dan Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Saat ini Bapepam LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.